Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan muslimun rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di sore hari ini untuk mengkaji apa yang disebutkan untuk membedah kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Yang kitab ini masih teranggap asing di tengah-tengah kita, bahkan dari para penuntut ilmu atau bahkan dari mereka yang menjadi para duat. Di antara mereka tidak mengenal kitab ini. Dan di sini insyaallah kita akan baca dan kita akan jelaskan. Semoga dengan kajian ini termasuk salah satu dari hujah kita pada umat, sehingga dengan itu tidak ada lagi alasan belum ditegakkan hujah. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk pada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita meminta pertolongan. Wa alaihi natawakkal, dan kepadanya kita bertawakal. Mimma qala Syekh al-Imam wa 'alamatul huda al-a'lam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dari apa-apa yang telah dikatakan oleh Syekh Al-Imam, pemuka dari para pemberi petunjuk, dari para tokoh kaum, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga rahmat Allah untuk beliau dan juga semoga rahmat Allah untuk kita. Lamma irtaba ba'du man yadda'i al-ilma min ahli al-'Uyainah, tatkala ragu sebagian dari orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah. Lamma irtadda ahlu Huraymila, tatkala telah murtad penduduk Huraymila. Fasu'ila syaikhu ayyaktuba kalaman yanfa'uhu Allahu bih, maka ditanyalah, dimintalah syekh untuk menuliskan pembahasan yang semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Jadi kitab ini asalnya semisal fatwa dari yang menyampaikan pertanyaan ini. Tatkala melihat muncul berbagai kemurtadan, maka mereka pun meminta kepada syekh untuk menuliskan. Dan disebutkan di sini lammartaba, pertama disebutkan lammartaba, tatkala ragu. Ba'du may yad'il ilma, orang yang mengaku memiliki ilmu. Di zaman sekarang banyak orang memiliki keraguan
Ragu. Dengan sebab keraguan lama-lama menyeret sampai kepada murtad. Na'udzubillah. Dari perkataannya la martaba ba'du, tatkala ragu, irtaba ay syakka qalbu, dia yaitu ragu hatinya ragu. Bagaimana ragu? Kita akan terangkan makna ragu karena banyak kita dapat di zaman kita. Wa huwa wujudun mutasawiyaini fi nafsihi, yaitu adanya perkara yang seolah-olah sama di dalam dirinya. Ini ragu. La yurajjihu ahadahuma, dia tidak bisa merajihkan ini yang benar dari salah satu keduanya. Ini keraguan. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yasta'dhinuka alladziina la yu'minuna billah wal yawmil akhir fartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya mereka yang meminta izin kepadamu yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka ragu bimbang. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka pada keraguan mereka itu selalu bimbang. Dan ini banyak, ini termasuk penyakit. Kalau keraguan-raguan itu muncul, maka akan terlihat prinsip dan sikap seseorang. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi hadapi mereka-mereka ini. Tatkala beliau menegakkan hujjah, banyak yang membantah. Orang-orang yang memiliki ilmu membantahnya. Dan ditambah lagi sebab adanya tulisan ini, lamar tadda ahlu Huraimilah, tatkala telah murtad penduduk Huraimilah, ay kafaru ba'da islamihim, yaitu mereka kafir setelah keislaman mereka. Kemudian wal murtadun alladziina yakfuruna ba'da islamihim fayajibu qatluhum, dan orang-orang murtad yang kafir setelah Islamnya mereka, maka wajib memerangi mereka. Ya, wajib memerangi mereka harus dimurtad. Tentu perkaranya ini lihat pada kemampuan ya. Yang kita bisanya apa? Menerangkan. Kita bisanya menerangkan. Sebagaimana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dahulunya awal-awal beliau menerangkan ini syirik, ini kufur. Beliau terangkan, tapi musuh-musuhnya banyak. Dan kita, kewajiban kita sekarang menerangkan, menjelaskan, menegakkan hujjah. Hujjah sudah tegak, tapi kita tetap perkuat hujjah tersebut. Menjadi kewajiban kita. Untuk masalah hukumnya, membunuhnya, apakah setelah dimintai taubat atau tidak, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hanya saja ini urusan bagi yang berkemampuan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi juga telah mencontohkan. Kapan beliau memerangi orang murtad? Setelah beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Raja Su'ud. Baru beliau nyata memerangi karena sudah memiliki kemampuan. Nabi SAW di Mekah memerangi tidak? Orang-orang musyrik? Tidak, belum memiliki kemampuan. Tapi apa beliau mendiamkan mereka? Tidak menerangkan hukum mereka? Beliau terangkan. Melihat mereka melakukan kesyirikan, beliau hukumnya apa? Musyrikun, ya, dikatakan musyrikun mereka. Bahkan sebelum itu, nanti kita akan terangkan bagaimana perkataan Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, beliau bukan nabi, beliau orang saleh, tapi setelah mengetahui tentang agama Ibrahim ternyata sudah tidak seperti sebelumnya. Karena di Mekah orang-orang mengaku beragama dengan agama Ibrahim. Beliau Zaid bin Amr bin Nufail melihat ini sudah tidak seperti agama Ibrahim, meskipun masih ada sebagian amalan-amalan haji
masih mereka lakukan ya, walaupun banyak penyelisihan. Akhlak yang mulia ada di kalangan orang-orang musyrikin, bahkan mereka juga terkadang berdoa kepada Allah. Tapi apa? Zaid bin Amr bin Nufail mengkafirkan mereka, mempersaksikan tentang mereka. Dan Nabi SAW menghukumi orang musyrik setelah beliau diangkat sebagai Nabi, diutus sebagai Rasul, menghukumi mereka. Beliau kafirkan, beliau katakan mereka musyrik, hingga beliau kemudian hijrah. Jadi untuk masalah penghukuman, ini perkara yang sudah jelas dalil-dalilnya. Bahkan para ulama sudah sebutkan tentang bolehnya menghukumi kafirnya orang melakukan kesyirikan yang nyata, yang jelas di depan kita. Kita lihat orang itu melakukan kesyirikan, maka dihukumi sebagai musyrik. Tidak ada uzur. Mau dikatakan uzur karena kebodohan, atau mau dikatakan dia masih memiliki syubhat, belum bisa dihukumi. Ini perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan dihukumi, divonis langsung. Ini yang diterapkan oleh para salaf. Mau dikatakan uzur berjahil, sudah sering kita terangkan. Kalau al-uzur berjahil itu diterapkan ayah ibu Nabi, kakek Nabi, lebih pantas tidak? Kaum jahiliyah lebih pantas tidak? Mereka disifati dengan jahiliyah, ya. Kaum yang bodoh, karena lebih pantas, karena kebodohan mereka ya. Tapi tidak ada uzur. Kenapa? Karena sudah ada di tengah-tengah mereka. Ada Waraqah bin Nawfal, dan juga keberadaan ahlul kitab ketika itu jadi hujah. Ya. Oleh karena itu, untuk menyebutkan hukum, maka perkara ini termasuk perkara yang tanpa dilakukan lagi. Apalagi di negeri kita, ya, bebas ya. Menyebutkan orang lain kafir, boleh tidak negeri kita? Ya boleh, tidak masalah. Ya. Suatu kelompok mengkafirkan di luar kelompoknya, ya tidak dipermasalahkan. Yang masalah itu tatkala sudah menghalalkan darah langsung, sudah menghalalkan darah, kehormatan, itu yang masalah di negeri kita. Jadi di antara orang tidak mau menghukumi karena alasannya apa di antaranya? Takut nanti akan jadi muncul kerusakan besar, penghalalan katanya. Ya, padahal semua itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ikhwani fid din, rahimahullah. Dan tadi telah kita sebutkan, wal murtaduna alladziina yakfuruna ba'da islamihim fayajibu qatluhum. Orang-orang murtad yang mereka telah kafir setelah Islam mereka, wajib untuk memerangi mereka. Para ulama yang menyebutkan seperti ini, mereka berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, yakni dia murtad, maka bunuhlah. Bahkan Ibnu Qudamah beliau menyebutkan tentang ijma'. Wa ajma'a ahlul ilmi ala wujubi qatlil murtad. Bersepakat ahlul ilm atas wajibnya untuk membunuh orang murtad. Tapi ini bukan kerjaan, bukan tugas kita. Ya. Kenapa? Kita kewajiban kita sekarang hanya menjelaskan hukum. Ini murtad, ini kafir. Ya, kewajiban kita itu. Adapun yang difahami oleh sebagian yang memiliki pemahaman Khawarij, itu keliru. Karena mereka menerapkan langsung, kalau sudah dianggap murtad, di mana saja ketemu langsung bunuh, di mana ketemu langsung bunuh. Ya, tidak seperti itu. Tidak diterapkan di zaman Nabi seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah saja beliau memiliki kekuasaan, tapi orang-orang kafir ada yang harus diperangi, ada yang tidak ya. Orang Yahudi dari penduduk Madinah diperangi tidak diperangi. Ya, tidak diperangi. Jadi ada aturannya semua. Ikhwan fillah rahimahullah. Nah, sekarang kita langsung masuk pada perkataan beliau. Qala rahimahullah taala. Berkata rahimahullah taala. Siapa di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi. Beliau katakan,
Rawa Muslimun fi sahihi, Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya, an Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, dari Amr bin Abasa As-Sulami, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kuntu wa ana fil jahiliyah, dahulu aku berada di zaman jahiliyah, azunnu anna an-nasa ala dhalalah, aku yakin bahwasanya manusia di atas kesesatan, wa annahum laisu ala syai', bahwasanya mereka tidak ada pada sesuatu, yakni tidak di atas agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi perkataannya di sini laisu ala syai', ay laisu ala dini Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu tidak di atas agama Ibrahim. Ini beliau ini bukan seperti Waraqah bin Naufal, beliau bukan ahli ilmu. Amr bin Abasa As-Sulami bukan ahli ilmu, akan tapi beliau memiliki fitrah. Memiliki fitrah yang selamat. Tatkala melihat orang-orang musyrik menyembah authan, beliau simpulkan dengan kesimpulan tadi. Anna nasa ala dhalalah, bahwasanya manusia di atas kesesatan, wa annahum laisu ala syai', bahwasanya mereka tidak di atas kebenaran. Wa hum ya'budun al-awthan, dan mereka menyembah al-awthan. Ya, untuk mana al-awthan? Jangan hanya difahami al-awthan itu patung, al-asnam, tidak cukup memahami itu. Bahkan al-awthan itu masuk umum apa-apa yang diagungkan, yang disamakan seperti Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang diagungkan, masuk di dalamnya apa? Kuburan. Kalau sudah diagungkan masuk. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa supaya tidak dijadikan kuburan beliau sebagai awthan, watan, tidak dijadikan watan. Dan juga salib dikatakan watan, yang Nabi SAW katakan kepada Adi bin Hatim tatkala datang menemui beliau mengenakan kalung yang ada salibnya terbuat dari emas. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, ya Ali, intrah anka hadzal watan, wahai Ali, copot darimu watan ini, berhala ini. Kaget Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang yang berilmu dari kalangan Nasara. Beliau kaget kok disebut watan, karena sudah mengagungkan salib tadi. Jadi di sini tatkala Amr bin Abasa menyebutkan tentang awthan, ini tidak hanya difahami patung-patung saja, masuk yang lainnya juga, diantaranya kuburan. Oleh karena itu awal kali Nabi SAW dakwahkan Islam melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena ketika itu masih diagungkan kuburan, sampai benar-benar ditanamkan tauhid, baru kemudian dibolehkan untuk ziarah kubur. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian dikatakan di sini oleh Amr bin Abasa, fasami'tu bi rajulin di Makkah yukhbiru akhbaran. Lalu aku mendengar pada seseorang di Mekah, ada seseorang di Mekah menceritakan tentang berita-berita dari langit. Faqa'atu ala rahilati, aku pun menaiki tungganganku, naik kendaraannya. Faqadimtu alaihi, pun datang ya, ke Mekah, menuju Mekah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan jura'a alaihi qaum. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam sembunyi-sembunyi, yang beliau jura'a itu disikapi dengan sikap yang lancang oleh kaumnya. Fatalattaftu, aku pun berlemah lembut kepada Nabi alaihissalam, hatta dakhaltu alaihi di Makkah, sampai aku masuk menemuinya di Mekah. Aku katakan kepadanya, ma anta, siapa kamu? Qala ana nabi, aku nabi. Faqultu wa ma nabi, karena tidak tahu. Dia menunjukkan beliau bukan ahli ilmu, tapi fitrahnya selamat. Ini saja belum tahu ilmu, tapi sudah menghukumi mereka di atas kesesatan karena sesuai fitrah. Dan beliau katakan di sini, bertanya kepada Nabi, "Wa ma nabi?" Apa itu nabi?
Qala arsalani Allah yang mengutusku. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bi silatil arham. Disebutkan adab terlebih dahulu, ya. Disebutkan tentang adab. Allah mengutusku untuk silaturahim. Ya, silaturahim. Wa kasril ausan, dan mematahkan berhala-berhala. Apa beliau lakukan langsung ketika itu? Ada riwayat tidak beliau di Mekah langsung patahkan patung-patung di Ka'bah? Tidak. Ya. Ini perintah beliau lakukan karena berkemampuan. Kapan beliau patahkan salib-salib? Kapan beliau menerapkan ucapan beliau ini? Setelah Fatul Mekah. Sebelum penaklukan Mekah tidak beliau lakukan. Bahkan beliau datang ke Ka'bah sholat, ada patung-patung, beliau belum melakukan pengingkaran. Gambar Ibrahim yang dipajang di Ka'bah, gambar Maryam, Ismail alaihi wassalatu wassalam dipajang, beliau biarkan. Kapan beliau turunkan? Saat beliau menaklukkan Mekah. Fatul Mekah baru beliau lakukan. Jadi beliau sebutkan sini tujuannya. Beliau wakasril ausan, untuk mematahkan berhala-berhala. Wa ay wahadallahu la yusyraku bihi syai', dan untuk tauhidkan Allah dan tidak disekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang disampaikan di sini, yang sempat juga disampaikan oleh saudara Abu Dzar. Walaupun Amr bin Abbas ini saudara Abu Dzar, tetapi lain. Ada dua saudara ini. Di keterangannya di sini sebutkan tentang Amr bin Abbasah, kana akhan li Abi Dzar min ummihi. Jadi beliau ini saudara Abu Dzar, beda ayah, satu ibu. Ada satu riwayat saudara Abu Dzar yang namanya Unais diutus oleh Abu Dzar. Ini kisahnya hampir sama dengan ini. Sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, lamma balagha Abu Dzarrin mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tatkala sampai berita diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam di Makkah, qala li akhihi Unais, berkata Abu Dzar kepada saudaranya Unais. Unais ini lain, bukan ini, bukan Amr bin Abbas, lain lagi. Abu Dzar perintahkan kepada saudaranya tadi, irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabar minas sama. Jadi Abu Dzar katakan kepada saudaranya, pergilah kamu ke Mekah ini dan cari tahu tentang ilmu orang ini yang dia mengaku datang kepadanya berita dari langit. Fasma' min qawli, dengarkan dari ucapannya. Summa atini, kemudian datanglah kepadaku. Falamma raja'a ilaihi tatkala Unas ini kembali kepadanya, qala ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalamat ma huwa bisyarr. Aku melihatnya menyerukan pada kemuliaan akhlak dan perkataan yang bukan syair, yakni Al-Qur'an. Seruan kepada tauhid. Jadi ini sama yang disampaikan oleh Amr bin Abbasah dengan Unais itu sama. Dakwah Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah. Kalau ada yang katakan Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah itu dakwanya hanya murni tauhid saja. Selama berapa? 10 tahun. Maka benar 10 tahun itu beliau terfokus pada tauhid, akan tapi tidak mengabaikan yang lainnya. Dari amalan-amalan yang diwariskan dari Ibrahim, di antaranya apa? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini turun-temurun ajaran dari Ibrahim ada. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dakwahkan yang ada, yang beliau dapatkan di penduduk Mekah secara turun-temurun, beliau tetapkan, beliau ajarkan, jadilah sunnah beliau. Di antaranya apa? Tentang akhlak yang mulia disebutkan di sini, silatul arham, menjalin silaturahmi. Beliau dakwahkan ini juga. Tapi beliau lebih terfokus pada tauhid selama 10 tahun di Mekah. Dan disebutkan di sini, ya kelanjutan kisahnya,
Qultu lahu, aku berkata kepadanya. Amr bin Abbas berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ma'aka?" Ala hadha, siapa bersamamu di atas ini? Ya, seruannya ini, qala hurrun wa 'abd. Ya, seorang yang merdeka dan seorang yang hamba sahaya. Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal. Bersama beliau ketika itu Abu Bakar dengan Bilal. Awal-awal dakwah beliau berat. 10 tahun di Mekah, pengikutnya masih sedikit. Dan di sini awal-awal disebutkan 2 orang, Abu Bakar wa Bilal, mimman amana ma'ahu, yang termasuk beriman padanya. Faqultu inni muttabi'u, dia pun katakan, sungguhnya aku ingin menjadi mengikutimu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu keadaannya, qala innaka la tastati'u dzalik yaumaka hadza, sungguhnya kamu tidak akan sanggup untuk itu, untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam pada harimu ini. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah kamu melihat keadaanku dan keadaan manusia? Apa dikatakan oleh beliau? Walakin irji ila ahlik, akan tapi kembalilah kamu ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahabtu fatini, jika kamu telah mendengarkan aku telah nampak terang-terangan sudah memperoleh kemenangan, ini sudah sampai di Mekah, sudah hijrah, maka datanglah kepada aku. Qala, bila pun katakan fa dhahabtu ila ahli, aku pun kembali kepada keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, beliau pun Nabi alaihi salatu wasallam pun hijrah ke Madinah. Hatta qadima alayya nafarun, sampai datang kepadaku sekelompok min ahli Yathrib, sekelompok dari penduduk Madinah, min ahli Madinah. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul, ya beliau pun tanya lagi tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ma fa'ala hadzal rajul, apa yang diperbuat oleh pria ini? Alladzi qadimal Madinah, yang dia datang ke Madinah, yang hijrah ke Madinah. Faqalu an-nasu ilaihi sira', orang-orang kepadanya itu berlomba-lomba masuk Islam kalau sudah di Madinah. Wa qad arada qaumuhu qatlah, dan kaumnya sudah menginginkan untuk membunuhnya. Falam yastati'u, mereka pun tidak mampu membunuhnya. Falam yastati'u dzalik, mereka tidak mampu membunuhnya. Faqadimtul Madinata fadakhaltu alaih, aku pun datang ke Madinah, lalu aku menemuinya. Faqultu ya Rasulullah ta'rifuni, dia pun berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Qala na'am, iya, aku mengenalmu. Anta alladzi laqitani di Makkah, kamu yang dulunya menjumpaiku di Makkah. Qala faqultu, aku katakan bala, tentu benar. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu, beliau pun bertanya, wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Ini orang menginginkan hujah seperti ini. Beliau datang maksudnya untuk bertanya tentang apa yang beliau terluputkan. Beliau sudah terluputkan banyak hukum-hukum, karena lama Nabi alaihissalam di Mekah 10 tahun, bahkan 13 tahun, 3 tahun terakhir kewajiban salat, sahabat ini tidak salat karena belum tahu beritanya. Tatkala datang di Madinah, beliau pun minta untuk diajarkan. Beliau berkata, akhbirni 'anis shalah, kabarkan kepadaku tentang salat. Ini orang menginginkan hujah seperti ini. Zaman sekarang tidak mau bertanya tentang hukum, tidak mau bertanya kepada hukum, lalu berkata hujah belum tegak. Hujah itu diantaranya dengan mengangkat kepala untuk mendengarkan. Hujah itu diantara caranya mencarinya. Apalagi ahlul ilm di tengah-tengah kita sudah ada. Kewajiban kita adalah bertanya. Nah, kemudian disebutkan di sini, qala shalli subhi tsumma aksir 'anis shalah. Salatlah kamu salat subuh, lakukanlah salat subuh, tsumma aksir 'anis shalah, kemudian tahanlah. Ya, jangan lakukan salat subuh, ini waktu terlarang. Salli salat subuh tsumma aksir, lakukan salat subuh kemudian tahanlah, jangan salat lagi.
Summa aksir anis salat, kemudian tahanlah dari salat karena masuk apa? Waktu terlarang. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Hatta tartafi'ah, ya. Sampai meninggi matahari. Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan. Karena sungguhnya waktu terbitnya itu, waktu tatkala terbitnya matahari itu di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi dilarang. Meskipun orang salat itu niatnya Allah. Dia salat di waktu ini setelah salat subuh niatnya untuk salat karena Allah, kan tapi dilarang. Karena apa? Menempatkan bukan pada tempatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sujud untuk selain Allah? Ya. Ini dalam masalah fikih ya. Dia salat bukan pada tempatnya, sudah dilarang. Alasannya apa? Karena ketika itu orang kafir sujud kepada setan, ya. Jadi dilarang untuk salat. Tapi pelarangan di sini pada salat yang bukan ada sebabnya. Karena ada salat yang ada sebabnya boleh secara mutlak. Di antaranya apa? Tahiyatul masjid. Masuk di waktu terlarang, boleh dia tahiyatul masjid. Atau salat 2 rakaat setelah wudu. Di waktu ini boleh. Tapi kalau salat tanpa ada sebab, dilarang untuk melakukannya. Ya. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma shalli fa inna salata masyhudah mahdhurah." Kemudian salatlah karena sesungguhnya salat itu dipersaksikan dan dihadirkan. Yani masuk waktunya hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sampai berdiri tegak lurus adzillu birrumhi, bayangan pada tombak. Untuk memastikan waktu zuhur, maksudnya di sini ambilkan tombak, tancapkan atau sesuatu yang lurus ditaruh di sesuatu yang datar, yang rata, taruh, dilihat bayangannya. Ya. Kemudian tsumma aqsid 'anis shalah fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Ya, tatkala sudah masuk waktu gini, waktu tadi sudah lurus, itu waktu apa? Dilarang untuk salat. Jadi dikatakan di sini tsumma aqsid 'anis shalah, tatkala sudah bayangan tadi sudah lurus dengan tombak atau sesuatu yang lurus, bayangannya sudah lurus, itu waktu terlarang. Jadi kalau lihat waktu zuhur sudah tidak ada bayangan lurus, itu waktu terlarang. Dan banyak orang tidak mengerti azan di saat waktu ini. Ini belum masuk waktu, bahkan ini waktu terlarang. Disebutkan di sini, aqsir 'anis shalah. Jangan salat ketika itu. Tatkala bayangan tadi sudah lurus. Belum miring ya. Sudah lurus di atas. Belum ada bayangan sesuatu tadi, jangan salat. Alasannya fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika itu dijadikan meluap panasnya jahannam. Fa idza aqbala al-fai, kemudian jika sudah datang bayangan, sudah miring terlihat bayangan walaupun sedikit, fasalli salatlah, artinya sudah masuk waktu zuhur. Dan untuk muadzin perlu ini, lihat matahari, jangan berpatokan dengan waktu abadi yang dibikin ya. Karena kadang tidak tepat, kadang tidak. Tapi ambil sesuatu tadi, ditaruh. Halaman masjid rata, Masya Allah, taruh sesuatu, dilihat. Kalau sudah tidak ada bayangan, itu waktu terlarang untuk salat. Ketika sudah terlihat bayangan miring sedikit, ini matahari sudah miring ke arah tenggelamnya, miring walaupun sedikit terlihat bayangan, itu sudah masuk waktu salat. Dikatakan di sini, fa inna salata mashhudatun mahdhurah, karena salat sudah masuk waktunya, yang sudah dipersaksikan waktunya masuk. Hatta tusallil asr, ya. Kemudian disebutkan lagi hatta tusallil asr ma'aksir 'anis salah. Kalau untuk salat asar, ada ini perinciannya belum terlalu jelas disebutkan. Tsumma tusallil asr, kalau asar gimana bayangannya harus sama. Ya. Bayangan benda tadi dengan bayangan tombak, misalnya tombak seperti ini, bayangannya terlihat sama dengan sesuatu tadi, sudah masuk waktu salat asar. Dan dikatakan di sini hatta tusallil asr summa aqsir 'anis salah hatta taghruba syams. Ya, kemudian tahanlah dari salat asar entakala sudah terlihat tadi bayangan sudah sama dengan benda yang ditancapkan, sudah sama bayangannya, sudah masuk waktu asar atau salat asar, summa aqsir, kemudian tahanlah, jangan salat
'anis salah hatta taghrub syams, sampai matahari terbit. Sebutkan fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan, karena sampai matahari tenggelam, taghrub sampai matahari tenggelam. Fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan, karena matahari tenggelam itu di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, ketika itulah orang-orang kafir sujud. Orang kafir sujud. Jadi dilarangnya di sini sebabnya apa? Karena sujud orang kafir kepada syaitan tadi. Yang tanduknya disebutkan dua. Kemudian disebutkan di sini wa dzakara haditsa, beliau sebutkan hadis qala Abu Abbas, syarahnya, penjelasannya. Untuk lebih mendetailnya disebutkan di sini. Tapi sebelum itu kita akan sebutkan tentang masalah sujud kepada orang lain. Ya, ini banyak kita dapati, terkhusus para pejabat ya, yang bergampangan sujud kepada yang lain. Salah sedikit langsung turun sujud kepada seorang. Ya, ingin menampakkan perendahan diri, kan, tapi ini perkara yang terlarang. Ya, sujud walaupun niatnya bukan menyembah, dia hanya sujud saja, itu sudah terlarang. Di antara orang-orang membolehkan, padahal tidak boleh. Disebutkan oleh para ulama, man sajada li ghairillah maka asyrak, siapa yang sujud untuk selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini yang mengatakan ini Syekh bin Baz rahmatullah alaina wa alaih. Beliau katakan, man sajada li ghairillah faqad asyrak, siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Qala Allah fasjudu lillahi wa'budu, Allah katakan sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah Allah. Di antara mereka membolehkan sujud kepada orang lain berdalil dengan perbuatan Mu'adz bin Jabal. Lamma qadima Mu'adz min asy-Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Mu'adz balik dari Syam, diutus dakwah, setelah balik dari Syam, beliau sujud kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada beliau, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa ini wahai Mu'adz? Ya, kenapa engkau sujud kepada manusia wahai Mu'adz? Lalu Mu'adz katakan, Mu'adz sebutkan beliau melihat ahlul ilm katanya. Beliau melihat ahlul ilm disujudi oleh orang-orang di Syam, murid-muridnya disujudi. Jadi dari kalangan ahlul kitab mereka memuliakan gurunya dengan sujud padanya. Akhirnya Mu'adz melakukannya karena menganggap Nabi alaihi salatu wasallam lebih layak, lebih pantas untuk sujud padanya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Beliau katakan jangan kalian lakukan. Karena sesungguhnya kalau aku memerintahkan seseorang, kalau boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka pasti aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Makanya beliau tidak perintahkan. Adapun syubhat sebagian orang, ya bagaimana dengan sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, bahkan ayahnya Israel ikut sujud pula kepada Yusuf. Maka ulama kita diantaranya Al-Imam Ibn Baz rahmatullah alaihi wa alaihi katakan sujudul malaika li Adam alaihi wassalatu wassalam sujudu ikram. Sujudnya malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam itu adalah sujud pemuliaan, wa tahiyyah, yes, penghormatan, dan bahkan jelas mereka lakukan karena Allah perintahkan langsung. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, sujud malaikat seluruh mereka karena Allah perintahkan. Lalu ada orang sujud kepada kiainya, kepada ulamanya. Siapa yang perintahkan? Tidak ada perintah. Bahkan ini termasuk dari keumuman yang disebutkan tadi, dia melakukan kesyirikan dengan perbuatannya itu. Kemudian wasujudu ikhwati Yusuf sujudu tahiyyah. Dan sujudnya saudara-saudara Yusuf, ya termasuk ayahnya juga dan ibunya, mereka sujud ke Yusuf itu sujud penghormatan saja. Dan disebutkan oleh para ulama, hadza khasun min syar'i man qablana. Dan ini
Khusus syariat orang sebelum kita, mereka boleh ketika itu untuk sujud kepada pembesar mereka, boleh syariat mereka. Amma syariatuna falaisa fiha sujudun li ghairillah. Adapun syariat kita tidak ada yang namanya sujud untuk selain Allah. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan la tasjudu lisyamsi walil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud pada matahari, jangan pula pada bulan, akan tetapi sujudlah kepada yang menciptakan itu semua. Jika keberadaan kalian hanya kepadanya, kalian beribadah. Ini hukum masalah sujud. Karena kita dapati banyak orang-orang yang bergampangan sujud. Semasa hidupnya dia sujud padanya. Setelah matinya, ramai-ramai datang ke kuburannya, sujud. Ini kenyataan yang sangat banyak. Di saat hidupnya diagungkan sampai mereka rela sujud kepadanya. Di saat mati pun mereka masih melakukan perwujudan dari kesyirikan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu yang kaitannya dengan masalah sujud. Kemudian disebutkan di sini qala Abul Abbas rahimahullahu taala, berkata Abul Abbas, yakni Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim bin Abdul Salam al-masyhur bi Ibn Taimiyah. Berkata Abul Abbas yakni Ibn Taimiyah, faqad nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ani salati waqta tulu'i asy-syamsi wa waqta ghurubiha mu'allilan dzalika an-nahy. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk salat pada waktu terbitnya matahari dan pada waktu tenggelamnya matahari dengan alasan karena larangan tersebut bi annaha tatlu'u wa taghrubu baina qarnai syaitan. Karena itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa annahu hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan maksudnya ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada syaitan. Dan sekarang banyak sudah mulai lagi muncul robot sapi yang besar, ya. Yang logo yang seperti di sila Pancasila, kepala namanya. Itu sudah ada robot seperti itu dimunculkan di dunia barat, dan orang-orang pun sujud kepadanya. Ada lagi yang bikin robot dinosaurus. Sudah mulai nampak kesyirikan yang nyata. Kalau yang di luar non muslim ya banyak didapati. Bahkan ada yang ngaku muslim sudah melakukan sujud. Terlebih di negeri kita banyak yang sujud langsung kepada kuburan. Sujud langsung kepada kuburan, dan ini termasuk yang diingkari, yang disebutkan itu sebagai kesyirikan yang nyata. Dan dikatakan di sini oleh Syekhul Islam wa ma'lumun anna al-mu'mina la yaqsudu sujuda illa lillah. Dan diketahui bahwasanya seorang mukmin itu tidak maksudkan sujudnya ya kecuali hanya kepada Allah. Seorang muslim dia sujud pun salat ya di waktu terlarang. Itu maksudnya hanya untuk Allah. Akan tapi apa? Dilarang tadi. Lalu bagaimana dengan yang sujud langsung untuk selain Allah? Dan sebutkan wa aktsarun nas qad la ya'lamuna anna tulu'aha wa ghurubaha baina qarnai syaitan. Dan kebanyakan manusia sungguh tidak mengetahui bahwasanya terbitnya matahari dan tenggelamnya itu di antara dua tanduk syaitan. Wala annal kufara yasjuduna laha, bahwasanya orang-orang kafir itu mereka tidak mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu sujud padanya. Tsumma anna sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati fi hadzal waqt. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk salat di waktu ini hasman limadatil musyabahah. Ya. Dalam rangka untuk menutup terhadap unsur penyerupaan. Jadi dilarang. Kemudian disebutkan satu hadis, wa min hadzal bab annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amudin ja'alahu ala hajibihi al-ayman wa lam yasmud lahu samda. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ya pada bab ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulunya jika beliau salat ke suatu benda yang ditancapkan berupa kayu atau yang semisalnya,
sutra atau amud atau tiang di masjid, ja'alahu ala hajibihil ayman, beliau jadikan di bagian kanannya atau bagian kirinya. Lam yasmud lahu samda, beliau tidak menghadap langsung padanya. Akan tapi hadis yang beliau bawakan ini hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Dan di antara ulama menafsirkan hadis ini itu di awal-awal Islam katanya. Jadi beliau tidak sholat langsung menghadap sutra, menghadap depannya, tapi bagian kiri atau kanannya. Kan tapi hadisnya dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dari dua perawi. Dan sudah kami paparkan ini, akan tapi kalau kita baca itu juga akan kelamaan ya. Jadi kita langsung sebutkan hadisnya. Hadisnya hadis dhaif. Bahkan yang sahihnya Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id amara bil kharbah. Beliau dahulunya kalau keluar untuk salat Id, beliau perintahkan dengan satu tombak, fatu'u baina yadayhi, lalu diletakkan tombak tadi di depannya persis ya. Fayusalli ilaiha, beliau salat menghadapnya. Jadi hadis tadi tidak sahih. Tidak sahih hadis tadi menyebutkan harus di pinggirnya, sampingnya ya. Kenapa? Alasannya mereka yang berdalil dengan hadis itu supaya tidak dianggap menyembah sesuatu tadi. Akan tapi hadisnya dhaif. Akan beliau mencontohkan tadi menghadap langsung ke sesuatu, ke tombak atau yang semisalnya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu salat kecuali kamu salat menghadap sutra, menghadap langsung ke sutra. Jadi pendalilan yang dibawakan tadi itu hadisnya dhaif. Tidak masalah salat menghadap ke sesuatu baik itu lurus, yang keras ataupun yang tidak keras. Misalnya yang tidak keras seperti kain gantung boleh jadi sutra ya. Sesuatu misalnya kelambu, kalau dilihat kan tinggi ya, terlihat sesuatu yang tipis karena sudah berdiri seperti itu boleh jadikan sutra dan menghadap kepadanya secara langsung sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan فَلْيَتَأَمَّلْ الْمُؤْمِنُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِبَرِ. Maka hendaknya seorang mukmin yang dia sebagai seorang penasehat terhadap dirinya memperhatikan apa yang ada pada hadis ini dari berbagai pelajaran. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqussu alaina akhbar al-anbiya wa atba'ihim liyakuna lil mu'mini minal mustakhirina ibrah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisah-kisah para nabi dan pengikut-pengikut mereka supaya keberadaan bagi seorang mukmin dari yang datang belakangan sebagai pelajaran. Fayaqisu halahu bihalihim, lalu mengkiaskan keadaannya dengan keadaan mereka. Wa qasasal kufari wal munafiqina bimustanad man talabasa biha aidha. Dan Allah mengkisahkan tentang kisah-kisah orang kafir dan orang-orang munafik supaya dihindari jangan sampai tersamarkan dengannya. Jadi untuk dijadikan pelajaran. Nah, penting untuk mengetahui seperti ini. Kemudian disebutkan di sini, famimma fihi min al-i'tibar, dan dari apa-apa yang ada padanya dari pelajaran, anna hadzal arabil jahili lamma dzukira lahu anna rajulan bi Makkah yatakallamu fid din bima yukhalifun nas lam yasbir. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Disebutkan di sini dari apa-apa yang ada padanya dari pelajaran bahwasanya seorang Arabi orang bodoh, orang Badui yang tinggal di pedalaman, lama dzukira lahu, kala disebutkan kepadanya anna rajulan bi Makkah, bahwasanya ada seseorang di Makkah yatakallamu fid din, berbicara tentang agama, bima yukhalifun nasa, pada apa-apa yang menyelisih manusia. Lam yasbir, dia tidak sabar, dia harus ingin tahu. Ini bagi orang menginginkan kebaikan. Hatta raqiba rahilata, sampai dia naiki tunggangannya, faqadima alaihi, lalu dia datang kepadanya, wa ulima ma indahu lima fi qalbihi min mahabbati din wal khair. Diketahui apa yang ada di sisinya terhadap
apa yang ada dalam hatinya dari kebaikan, dari agama dan kebaikan. Jadi dia datang. Wa hadza fussira bihi qauluhu ta'ala. Wa hadza fussira bihi qauluhu ta'ala, dan ini ditafsirkan pada perkataan Allah Ta'ala, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan kalaulah Allah nyatakan pada mereka ada kebaikan, Allah akan jadikan mereka mau mendengar, benar-benar fokus mendengarkan. Jadi ini antara dalil. Kalau orang beralasan hujah belum tegak, hujah gimana tegaknya hujah? Ya orang, ya harus diterangkan terus. Kalau tidak paham, belum hujah katanya. Jadi harus memfahamkan. Menegakkan hujah itu namanya apa? Yang kita sebutkan mengajari. Beda membimbing, mengajari dengan menegakkan hujah. Hujah antum sampaikan hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sujud kepada sesuatu yang diagungkan, maka dia musyrik. Siapa yang sujud kepada selain Allah, yang menyembah apa saja yang dia agungkan, maka ini musyrik. Kita sampaikan seperti itu sudah menjadi hujah. Adapun ingin fahamkan, terus berupaya memahamkan, itu tidak hanya sekedar menegakkan hujah lagi, tapi apa? Mengajari. Ya. Mengajari itu membimbing namanya. Jadi harus difahami hujah bagaimana. Ya, keberadaan dari orang-orang di zaman jahiliyah seperti Waraqah bin Naufal, beliau sudah buta di saat tuanya, tapi beliau hujah. Walaupun beliau tidak keluar ke Al-Haram, tidak keluar ke Ka'bah untuk khutbah, akan tapi keberadaan beliau itu hujah. Apalagi ternyata beliau juga menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Ya, terjemahan beliau itu hujah. Hanya saja orang-orang jahiliyah tidak mau membuka mata, tidak mau mendengar, apalagi mau mendatangi. Ya. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah tidak diberi uzur ketika itu. Tidak ada uzur bagi mereka. Padahal kalau dilihat ulama mereka ketika itu hanya hitungan jari sedikit. Yang kita sebutkan tadi, Zaid bin Amr, kemudian Waraqah bin Naufal, atau dari ahlul kitab, hanya beberapa orang. Tapi itu ternyata menjadi hujah. Lalu bagaimana dengan negeri kita? Banyak sekali doa, ya. Banyak sekali doa. Tapi ternyata doanya pun beralasan belum dapat hujah. Jadi doanya perlu untuk mempelajari kitab seperti ini, mendalaminya lagi. Jangan sampai kemudian alasannya belum ada hujah, belum tegak hujah. Hari-harinya menyebutkan ini apa? Kesyirikan, kekufuran. Lalu bagaimana dengan harinya pelakunya? Pelakunya muslim. Kok muslim? Orang sudah menyembah keramat, yang menyembah sesuatu yang dipusakakan, masih dianggap muslim. Padahal jelas di zaman terdahulu orang-orang Nasara juga sholat, ya. Orang Nasara dahulu juga sholat, kewajiban mereka juga sholat. Tapi mereka apa? Di zaman Nabi dikafirkan diantaranya karena tidak mengikuti Nabi alaihissalam. Dan selain itu mereka ternyata menyembah salib. Ya, dikafirkan mereka karena menyembah salib. Walaupun mereka mengakui kenabian Nabi alaihissalam, mengakui ini benar Nabi, tapi karena tidak diikuti. Ya, orang jahiliyah juga mengakui mereka ala millati Ibrahim. Ya. Mereka mengakui kami ini mewariskan ajaran ini dari Ibrahim alaihissalam. Akan tapi mereka tidak dianggap di atas agama Ibrahim, dan mereka jujur. Seperti siapa yang jujur? Abu Thalib, ya. Jujur, ya. Tatkala dikatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah suatu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah, yakni menjadikan pensyafaat bagimu. Dia tidak katakan. Orang-orang kafir, Abu Jahal dan seorang sahabatnya ngerti. Ini kalau dia ucapkan ini, ya harus mengkafirkan, ya. Langsung mereka katakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Tidak katakan atarghabu an millati Ibrahim, ya katakan agama Abdul Muttalib. Apa kamu benci agama Abdul Muttalib? Tahu maknanya.
Tahu la ilaha illallah itu konsekuensinya harus meninggalkan agama nenek moyang. Di negeri kita la ilaha illallah tapi agama nenek moyang tetap dilestarikan. Negeri kita betul tidak? Dilestarikan. Ya. Kita bicara terbuka sekarang karena negara kita terbuka ya. Ya masing-masing punya argumen, kita sampaikan argumen kita, hujah kita. Mereka ngaku di atas agama nenek moyang mereka. Tidak mau mengakui. Tak dikatakan qul la ilaha illallah, langsung tahu konsekuensinya meninggalkan agama nenek moyang. Langsung dibujuk, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai dia pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, famata ala millati Abdul Muttalib. Dia pun mati di atas agama Abdul Muttalib. Sekarang orang katakan yang penting kan la ilaha illallah. Pelaku kesyirikan di zaman kita sangat mengerikan, tidak? Sangat mengerikan. Memulai melakukan kesyirikan dengan la ilaha illallah. Betul tidak? Orang yang belajar ilmu sakti-sakti, jimat-jimat mereka ada tulisan la ilaha illallah. Betul tidak? Makanya tatkala ada yang katakan ketuhanan yang Maha Esa itu la ilaha illallah, ya ada yang ta'wil seperti itu. Allahu musta'an. Seandainya diganti ketuhanan yang Maha Esa dengan la ilaha illallah, tidak kemudian langsung dikatakan itulah hukum Islam. Ya, tidak bisa. Andaikan Borobudur di sana dituliskan la ilaha illallah, apakah langsung dikatakan oh itu masjid? Ya. Sampai ada orang-orang Nusantara yang sekarang mau mengalihkan Baitul Maqdis ke Borobudur. Ya, menyebar tidak? Udah menyebar di media. Jadi disebut dengan apa? Baitul Maqdis itu tidak ada di Palestina. Buktinya Israel cari peninggalan Sulaiman tidak didapati, gali tanah katanya. Bukan perkara mustahil kalau Asif Ibn Barkhiyah, wazir Sulaiman pindahkan, bukan perkara mustahil, bisa tidak? Bisa ya. Disembunyikan bisa. Sehingga sana Ratu negeri Sabah dipindahkan dalam sekejap mata ya. Dari Ma'rib Son'a Palestina sekejap mata. Kalau istana Sulaiman ingin disembunyikan, mudah tidak? Mudah. Tapi orang-orang Nusantara kemudian katakan, salah itu titiknya di sana. Yang namanya Baitul Maqdis itu di Jawa katanya. Makanya dikenang Sleman itu Sulaiman, itu ditakwil-takwil. Ya, sampai seperti itu. Jadi Baitul sampai mengklaim sebenarnya Bani Israel itu orang Indonesia. Adapun yang di sana itu palsu. Jadi di Indonesia itu negeri yang dicari oleh Musa. Musa sampai wafat alaihi salatu wasallam tidak menemukan negeri yang dijanjikan, padahal negeri yang dijanjikan itu Indonesia katanya. Dan Borobudur itu peninggalan Sulaiman, menyandarkan kekufuran kesyirikan kepada Sulaiman alaihi salatu wasallam. Jadi dianggap itulah Baitul Maqdis. Jadi mereka bangga kita adalah warga Baitul Maqdis. Ini menyebar. Dan menyeret lama kelamaan nanti larangan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali 3 masjid. Ya, diarahkan ke Borobudur. Datang ke mana? Ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, terus ke Borobudur. Ya, subhanallah. Dikatakan banyak di sana, ada lagi yang debati. Mereka-mereka itu. Di sana kan ada patung-patung. Ya memang di zaman Sulaiman jin-jin disuruh bikin patung. Ya, dalam surat Sabar katanya ada membuat patung-patung. Seandainya itu Borobudur dituliskan la ilaha illallah atau ada orang salat di sana dijadikan masjid tapi masih dibiarkan seperti itu, ya tidak dikatakan itu sebagai masjid. Tidak dikatakan sebagai apalagi Baitul Maqdis. Seandainya kita melihat orang melakukan kesyirikan dengan diikut sertakan la ilaha illallah, apakah dihukumi dia muslim? Dihukumi muslim tidak? Ya, tidak. Bahkan sekarang salawat sudah dirubah. Yang kita diperlihatkan tentang kejadian di suatu tempat, mereka taruh
burung garuda gambarnya, keris merah putih, terus kemenyan dibakar semua sesajen di situ. Baru tawaf. Ya, tawaf terlihat santri-santri sepertinya. Salawatan sallallahu ala Pancasila. Ajaran dari mana? Mereka baca seperti baca salawat mutar puluhan kali. Orang seperti ini mau dikatakan apa? Muslimun. Karena tauhid, mereka ucapkan la ilaha illallah juga. Kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah katakan la ilaha illallah tidak akan mau mereka. Rasulullah katakan ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Mereka tahu maknanya. Harus tinggalkan agama Abdul Muttalib, harus meninggalkan agama nenek moyang. Mereka tidak mau ucapkan, mereka jujur lisan mereka, tidak mau mereka. Abu Talib, coba kalau orang munafik gampang tidak ucapkan. Setelah di Madinah, pindah ke Madinah banyak orang munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah banyak. Di zaman kita sangat parah kesyirikannya. La ilaha illallah dijadikan sebagai pembuka kesyirikan. Jadi kalau sudah dilihat situ jangan sampai kemudian ragu, wah ini masih muslim karena la ilaha illallah. Ya jelas dia musyrik. Kalau dia tidak terima katakan, ya supaya tidak dikatakan musyrik, jangan lakukan itu, kan selesai. Ya jangan lakukan itu biar tidak dikatakan musyrik. Dia la ilaha illallah, sujud la ilaha illallah. Ya. Sudah banyak sekali kesyirikan-kesyirikan. Bahkan dari orang yang belajar ilmu tenaga dalam katanya, pengisian jin ke tubuhnya, ya ada yang sudah taubat, dia datang ke kita. Dia ceritakan dulunya diisi. Jadi sholat dulu, nyai yang ngisi ini udah pakai mukena katanya terus diisi. Jadi masuk seakan-akan ada sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang dibaca? Al-Fatihah, la ilaha illallah. Setelah itu mantra-mantranya apa? Orang seperti ini masih mau dikatakan, oh ini muslim. Ya mencampur adukan antara kalimat tauhid dengan kesyirikan tidak akan bermanfaat kalimat tauhidnya. Jadi oleh karena itu walaupun orang itu mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia pamerkan salat 5 waktu, ya disebar di berita-berita dia masih salat, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, maka tanpa diragukan dia adalah musyrik. Tidak bermanfaat salatnya. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah katakan kami hadapi apa yang mereka lakukan dari suatu perbuatan, dari suatu amalan, lalu kami jadikan bagaikan debu berterbangan. Jadi sia-sia. Ini kesyirikannya nyata ya. Sudah jelas ya, terlihat dia melakukan kesyirikan, maka dihukumi sesuai zahirnya. Ini yang benar. Nah, kemudian disebutkan di sini wa hadza fusira bihi qauluhu ta'ala, dan ini ditafsirkan dengannya perkataan Allah Ta'ala walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah nyatakan pada mereka itu ada kebaikan, maka Allah jadikan mereka benar-benar konsentrasi mendengarkan. Ai hirsan ala ta'allumid din, yaitu bersemangat untuk mempelajari agama. La asma'ahum ai la afhamahum, yani Allah akan pahamkan benar-benar. Dan disebutkan dalam hadis, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah pahamkan agama. Paham, memahami di sini secara umum. Tapi yang paling terpenting perkara iman yang kita sebutkan. Perkara iman. Orang walaupun tidak bisa baca kitab tidak masalah baginya. Yang penting dia paham masalah ini. Apalah artinya kejar membaca kitab sampai dalami, mendetail begitu dalamnya tapi tidak paham masalah ini. Ya, apa gunanya? Ini tidak masuk pada pemahaman namanya ya. Walaupun dia pandai ilmu bahasa Arabnya, ilmu bidang-bidang pendukung terhadap ilmu syar'i, kalau dia tidak pahami masalah prinsip seperti ini, tidak akan bermanfaat. Dikhawatirkan tidak masuk pada hadis tadi. Jadi di sini disebutkan la afhamahum, Allah akan berikan pemahaman. Allah akan fahamkan. Fa hadza yadullu ala anna adam al-fahmi fi aktsari nas al-yawm
adlan minhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya pemahaman pada kebanyakan manusia di hari ini itu suatu keadilan minhu subhanahu wa ta'ala, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lima ya'lamu fi qulubihim min adamil hirsi ala ta'allumid din. Pada apa yang Allah ketahui pada hati mereka tidak adanya semangat untuk mempelajari agama. Dan termasuk kesalahan dalam membimbing orang yang perkara-perkara tauhid yang paling dasar seperti ini seakan-akan dilewati, baru fokus pada ilmu-ilmu cabang, ilmu cabang. Demikian pula yang ramai berselisih, sibuk berselisih pada perkara-perkara yang bukan pokok seperti ini. Ini yang pantas untuk diperselisihkan. Nabi SAW rela menyelisihi orang-orang besar, paman-paman beliau selisih Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Karena ini perkara pokok. Kita harus siap untuk berselisih dalam masalah ini. Kalau masalah yang lain, ya, dilihat uzur itu diberikan kepada masalah yang lain. Lihat uzurnya, kenapa dia masih ini sama orang itu, tapi masih muslim. Diberi uzurlah dia. Oh, barangkali dia kasihan, ada kebutuhan sama orang tersebut, atau dia ada hubungan persaudaraan, ya saudara yang harus disambung silaturahim. Atau dia ada uzur-uzur lain di bawah. Tapi kalau pada perkara ini, ya jangan milih-milih. Tidak ada uzur lagi. Siapapun langsung disebut musyrik. Rasulullah tidak terapkan pada paman-paman beliau. Sampai yang memusuhi beliau pamannya sendiri. Ya. Sampai dikatakan hadza majnun, ini gila, dilempari batu. Tatkala dia katakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Yang musuhi pertama-tama pamannya. Dan ini yang paling diutamakan, diprioritaskan dalam dakwah adalah ini. Nabi SAW dakwahkan ini benar-benar lama 10 tahun. 10 tahun. Separuh dari dakwah beliau difokuskan pada masalah ini. Awal-awal dakwah beliau langsung memvonis ini. Langsung memvonis, makanya dimusuhi. Kalau takut ingin vonis terang-terangan karena takut berbagai pertimbangan, ya. Kalau takut karena itu, jangan kemudian mengabaikan merubah hukumnya. Ya ada kan yang takut ya, takut nanti saya dimusuhi Ya, kalau takut seperti itu, jangan sampai kemudian ditanamkan dalam hati menganggap benar. Ya. Sekarang kan gitu ya, dia takut menghukumi. Kemudian lama-kelamaan bahkan dia dakwahkan, dia rubah hukum. Oh, bukan musyrik, dia muslim. Kok berani katakan ini? Kan dalil hujah seperti ini menerangkan. Fitnahnya besar kalau langsung. Ya kalau takut fitnahnya besar, ya tutup mulut saja. Ya. Jangan sampai membuka mulut malah membantah. Sekarang kan gitu banyak. Kalau kita jelaskan ini orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan, dia musyrik. Orang yang tidak paham langsung bantah kita. Ya, dibantah, padahal dia tidak menyadari di atas kesalahan. Allahul musta'an. Ya, kemudian dikatakan di sini, fatabayyana anna min a'zamil asbabil mujibati likaunil insani min syarrid dawab huwa 'adamul hirsi 'ala ta'allumid din. Masyaallah. Ini istinbat dalil yang sangat bagus. Sebutkan di sini. Jelaslah. Maka telah jelaslah anna min a'zamil asbab, dan termasuk yang paling besarnya sebab yang mengharuskan likaunil insan pada keberadaan manusia min syarrid dawab, seburuk-buruk makhluk. Dawab di sini binatang ternak, akan tapi umum. Dawab dimanakan bariyah. Ini seburuk-buruk makhluk huwa adamul hirsi ala ta'allumid din. Tidak adanya semangat untuk mempelajari agama. Mempelajari agama yang paling pentingnya ya, difahami. Jangan sampai dipahami mempelajari agama ya semangatnya pada cabang-cabangnya, yang usul seperti ini diabaikan. Kan banyak sekarang gitu ya. Dia rela banting tulang, belajar susah, upayakan untuk bisa kuasai balaghah, kuasai qiraah, kuasai ilmu-ilmu pendukung. Tapi pada perkara ini ya, tidak punya semangat seakan-akan. Ya nyatanya ketika dipaparkan seperti ini langsung dia menolak, membantah.
dikejar, disampaikan hujah, ya, menolak, ya, dengan berbagai alasan. Di antara alasan yang paling sering dimunculkan al-udhru bil jahl, memberi udzur pada kebodohan. Ya. Kemudian dikatakan di sini fa idza kana hadzal jahiliyatul hadzal matlab fama udzur man da'a ittiba'al anbiya wa balaghahu anhum ma balaghahu wa indahum man ya'rid alaihi ta'lim. Akan dikatakan di sini, jika keberadaannya orang yang jahil, orang yang bodoh, yang dia mencari suatu tuntutan seperti ini, maka bagaimana? Maka apa uzur dari orang yang mengaku mengikuti para nabi dan telah sampai kepada mereka apa yang telah sampai padanya, dan di sisinya ada orang yang menawarkan alaihi ta'lim, mengajarkan padanya ta'lim, wala yarfa'u bidzalika ra'sa, dan dia tidak mau mengangkat kepala untuk itu. Sekarang kan gitu. Sudah banyak sekarang orang yang menegakkan hujah. Bahkan yang sudah mengerti bahasa Arab, sudah menjadi dai, bahkan sudah diulamakan, sudah disyekhkan, ketika disampaikan hujah seperti ini kita mufidul mustafid, tidak mau angkat kepala, tidak mau lihat, ya, tidak mau lihat. Apa mau dikasih uzur? Pendapatnya seperti itu, pendapat yang salah. Rata-rata sudah tercemari pemikiran Murji'ah. Akhirnya yang penting sudah la ilaha illallah. Yang penting sudah la ilaha illallah, sudah dianggap dia muslim. Dan di sini disebutkan man ya'rid alaihi ta'lim, ada orang menawarkan, menghadapkan kepadanya ta'lim sebagai bentuk penegakan hujah. Tapi disebutkan apa? Wala yarfa'u bidzalika ra'sa, dia tidak mau mengangkat kepala, yang tidak mau mendengarkan. Ini hujah. Orang tadi sudah mau menegakkan hujah, dia tidak mau. Maka apalagi uzurnya? Di zaman kita kan seperti itu sekarang. Yang berani datang ke tempat yang dikeramatkan, coba datang dakwah, katakan ini syirik, mungkin pulang sudah cacat ya. Ada yang coba, ada yang datang ke tempat yang dikeramatkan, langsung pidato di situ. Jangan kalian lakukan ini kesyirikan. Terus disebutkan ya, mungkin pulang sudah cacat. Orang sekarang ditegakkan hujah akan dibalas dengan hajar, ya, hajar bahasa Indonesia ya, bukan hajar bahasa Arab. Dihajar langsung ya. Maunya menegakkan hujah mungkin seperti itu. Ya kalau orang katakan belum tegak hujah ya, kalau gitu kamu keberadaanmu sebagai penegak hujah, datangi mereka. Yang kamu inginkan menegakkan hujah itu seperti apa? Ditanya. Seperti apa kamu menegakkan hujah? Kalau dia alasannya belum tegak hujah, tanya, gampang kan ya? Kalau ada ustaz, ada kiai, ada syekh misalnya, katakan belum sampai hujah, tanya gambarannya menyampaikan hujah itu seperti apa. Tadi dia katakan, ya datangi langsung dakwah, ya sudah silakan coba. Ya coba. Kalau disikapi, ya kalau disikapi, ya itu jawabannya. Berarti mereka apa? Tidak mau yarfa'u bidzalika ra'sa, tidak mau mengangkat kepala untuk itu. Artinya hujah sudah tegak, cuma mereka berpaling. Ya berpaling. Jadi hujah telah ditegakkan. Ya. Ini sudah waktu istirahat ya? Sudah. Atau ada pertanyaan? Udah masuk ya waktu istirahat belum? Hah? Sedikit lagi ya. Apa ada tanya jawab? Tanya jawabnya nanti pada bisa jadi. Ya, pada Isya ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau gitu. Wala yarfa'u bidzalika ra'sa, dia tidak mengangkat untuk itu kepalanya. Yani tidak mau mendengarkan, seperti yang disebutkan oleh hadis, permisalan orang yang menyampaikan ilmu yang hadisnya panjang, disebutkan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari, inna matsala ma ba'atsani Allah, sampai akhir hadis. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, yang disebutkan sebelumnya, man lam yarfa' bidzalika ra'san walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih. Jadi orang tidak mau mengangkat kepala
dan tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang aku diutuskan padanya, yang dipermisalkan dengan tanah, yang tidak menerima air hujan. Hadisnya ada. Cuma untuk mempersingkat waktu kita sebutkan seperti itu saja. Kemudian dikatakan fa'in hadira aw istama'a fakama qala ta'ala, dan jika dia hadir atau dia mendengarkan, maka seperti yang Allah katakan, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Tidaklah datang kepada mereka berupa peringatan dari ayat yang baru yang turun dari Rabb mereka illa istama'uhu wa hum yal'abun, melainkan mereka mendengarkan sambil bermain-main. Ya bagaimana bisa paham ya? Lahiyatan qulubuhum, dalam keadaan lalai hati-hati mereka. Ya orang seperti itu walaupun kamu datangi tegakkan hujan ceramai panjang lebar tidak akan nyambung. Kenapa? Sudah tersifati bahum yal'abun, mendengarkan tapi hatinya apa? Lahiyatan, dalam keadaan lalai. Jadi percuma ditegakkan hujah. Hujah maksudnya ditegakkan berkali-kali, percuma. Jadi kalau yang sekali lagi kita sebutkan, kalau ada yang beralasan sampai tegakkan hujah, ditanyakan bagaimana model menegakkan hujahmu. Sementara hujah yang ditegakkan oleh para salaf sudah sangat jelas. Zaid bin Amr bin Nufail wa Waraqah bin Naufal, hujah mereka jelas. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau juga sampaikan hujah beliau, dan hujah kita juga terdengarkan seperti ini. Tulisan kita juga menyebar, itu sudah sangat banyak hujah. Oleh karena itu tidak ada uzur lagi. Tidak ada uzur lagi bagi orang yang tidak menerima. Wa fihi minal ibari aidha, dan padanya juga dari pelajaran-pelajaran annahu lamma qala, tatkala beliau katakan arsalani Allah mengutusku, qala bi ayyi syai'in arsalak, dengan apa Allah mengutusmu, qala bi kadza wa kadza, ya dengan ini dan ini. Fatabayyana anna zubdatar risalah al-ilahiyyati wa da'wata an-nabawiyyah huwa tauhidullah bi ibadatihi wahdahu la syarika wa kasril awthan. Maka jelaslah bahwasanya intisari dari risalah yang Allah, ya, risalah ilahiyah, dakwanya Nabi adalah tauhidullah bi ibadati, mentauhidkan Allah dalam peribadahannya. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa kasril awthan, dan mematahkan, melenyapkan berhala-berhala. Ya, tugas melenyapkan berhala ada saatnya. Ya. Kita yang bisa kita lenyapkan apa yang ada pada kita. Misalnya ada yang belum paham tentang salib, lalu di rumahnya ada salib, ya rumahnya dia kan dia punya kemampuan untuk matahin, dia matahin. Ya. Jadi ini jelas sekali. Tidak cukup hanya katakan tauhidullah bi ibadatihi wahda la syarikalah. Tidak cukup mentauhidkan Allah dengan mengibadahinya saja, tidak menyekutukannya. Tapi apa konsekuensinya? Ya, wa kasril awthan, mematahkan awthan. Tapi ini belum saatnya, kita belum sanggup ya. Kita apa? Sanggupnya kita menjelaskan. Seperti sekarang kita jelaskan. Dan juga tentang hukum-hukum seperti tadi yang kita sebutkan, hukum murtad, ya kita jelaskan kewajiban kita tentang kesyirikan. Dan maka kasril awthan di sini sebagai bentuk bara, ya, bara. Jadi tidak cukup hanya kita katakan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, tanpa menampakkan sikap. Dan diantaranya apa? Memvonis, menghukumi. Nah, itu penyempurna. Tidak cukup hanya katakan saya sudah tauhidkan Allah, saya sudah mengingkari kesyirikan. Tapi tidak cukup, harus apa? Mengingkari pula kalau syirik, bara darinya. Sebagai penyempurna yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ma'lumun anna kasraha la yastaqim illa bisyiddatil adawa wa tajridis sayf. Dan sudah dimaklumi bahwasanya mematahkannya itu tidak akan tegak kecuali dengan apa? Keras dalam permusuhan, memusuhi, ya. Dan juga apa? Mengunduskan pedang. Dan ini tugasnya yang sudah berkuasa, memiliki kekuasaan, bukan tugasnya kita zaman sekarang. Yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wa alaihi, yang sebelumnya Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa di Mekah,
Ya beliau apa? Menjelaskan. Seperti ini beliau jelaskan. Maka sadil ausan, tapi beliau tidak lakukan karena belum berkemampuan. Tapi untuk permusuhan tetap, permusuhan memusuhi mereka. Dan bara juga penerapannya dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dikatakan di sini kata amal zubdatar risalah, perhatikanlah intisari dari risalah ini. Ya, kerasulan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Udah sampai sini dulu, udah masuk pada waktu untuk istirahat. Dan sebelumnya, karena mengingat ini kitabnya kalau dibaca dibedah secara mendetail tidak akan mencukupi. Ya bukan tempatnya. Jadi insya Allah nanti kita akan sebutkan intisarinya saja, zubdahnya. Kita akan sebutkan garis besarnya untuk memperjelas saja. Kalau kita baca secara mendetail, kecuali sistem daurah bertahap. Pertemuan ini sampai sini, pertemuan berikutnya sampai ya, akan berlanjut. Dan itu ya penting bagi yang hadir memiliki kitab. Ya penting ya. Apalagi sekarang ada HP bisa download aplikasi atau download apa PDF-nya ada, dilihat di PDF. Bagi yang ingin. Ya. Dan insya Allah nanti setelah setelah maghrib kita akan sebutkan intisarinya. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan tanya jawab insya Allah. Nanti kita dapat subhanallah. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.